Halo, apa kabar para mantan tim sukses gubernur, bupati, dan wali kota? Bagaimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja. Dan apakah ada yang sudah sukses? Kalau ada yang sudah sukses, alhamdulillah. Tetapi bagi yang belum sukses, kami ingin menyarankan jangan sampai patah hati, apalagi kecil hati. Dan ingat, harus dihindari, jangan sampai sakit hati. Karena kalau sudah sakit hati, sangat dekat dengan berbagai komplikasi penyakit. Darah tinggi, kolesterol, dan akan lebih serius lagi kalau sudah kena stroke. Kalau sudah stroke, sangat dekat dengan keok. Kami hanya ingin mengingatkan, kalau Anda pernah menjadi tim sukses, semua sudah berlalu. Yang sudah sukses tidak mengingat Anda, atau yang sudah sukses tidak peduli dengan Anda, itu hal biasa. Karena dia sudah mendapatkan kepentingan dia. Anda ditinggalkan, itu resiko. Jadi Anda harus ingat, hari esok masih ada. Dan pasti mereka akan datang menjumpai Anda lagi. Mereka akan berharap Anda bisa menjadi tim sukses mereka lagi. Tapi ingat, jangan mau dibohongin lagi. Baiklah sahabat M2TV, kali ini M2TV akan kupas berita tentang proses pembebasan lahan Babin rampung. Syamsul Bahrun tinggal bayar. Satu kutipan dari tajuk berita yang diterbit oleh HK Kepri pada tanggal 14 Desember tahun 2021. Tetapi sebelum kami lanjutkan ulasan ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen konten-konten M2TV, biar kami akan tetap eksis untuk mengulas info-info menarik yang tentu akan menghebohkan. Tanjung Pinang HK, Ketua Tim Persiapan Pengadaan Lahan Jembatan Batam Bintan, Syamsul Bahrun, menyampaikan proses pembebasan lahan untuk infrastruktur Jembatan Batam Bintan Babin di Kabupaten Bintan sudah selesai dilakukan. Sekarang sudah pada tahap pra-appraisal. Untuk proses pembayaran, insya Allah tanggal 25 atau 26 Desember sudah mulai proses pembayaran. Katanya kepada harian Keprikom, Senin 13 Desember 2021. Asisten 2 Pemprov Kepri ini melanjutkan, setelah lahan milik warga itu selesai dibayar, tahap selanjutnya lahan itu akan langsung dihibahkan ke Kementerian Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat PUPR. Disinggung soal harga per meter lahan milik warga yang akan dibebaskan itu, Syamsul menyebut untuk hal itu masih dalam proses perhitungan oleh tim appraisal. Tim appraisal sedang bekerja untuk menghitung. Perhitungannya itu dari pihak independen secara NJOP. Intinya untuk harga kita tidak ada intervensi. Kita hanya tinggal bayar saja, paparnya. Sebagaimana diketahui pada APBDP 2021, pemerintah Provinsi Kepulauan Riau mengalokasikan anggaran sekitar 50 miliar untuk pembebasan lahan pendukung pembangunan jembatan Batam Bintan. Adapun total lahan yang akan dibebaskan tersebut sekitar 75,8 hektar, terdiri dari Kelurahan Ngenang dan Kelurahan Nongsa, Kota Batam, seluas 49 hektar.
di Kelurahan Tanjung Permai, Kabupaten Bintan seluas 24 hektar dan di Kelurahan Tanjung Uban Selatan, Kabupaten Bintan seluas 2,8 hektar. Lalu kita akan tertawa lebar ketika mendengar Ketua Tim Pembebasan Tanah mengatakan semua tahapan sudah selesai. Kemudian mari kita uji proses ini sesuai dengan PP nomor 19 tahun 2021 tentang penyelenggaraan tanah bagi pembangunan untuk kepentingan umum. Tetapi sebelum kita mempelajari syarat material sebagai satu asas untuk memberikan jaminan bahwa proses pembebasan lahan yang sudah berjalan dan dinyatakan oleh Asisten 2 Pemerintah Provinsi Kepri bahwa sudah hampir selesai, pertama sekali rakyat harus mengetahui seberapa pasti proyek ini bisa terrealisasi. Apakah pemerintah Provinsi Kepri sudah mendapatkan satu jaminan dari pemerintah pusat bahwa proyek ini akan dimasukkan dalam proyek strategi nasional dalam APBN tahun 2022 dengan kondisi keuangan negara yang sedang tidak sehat ini? Sudah terlalu banyak nyanyian gubernur yang mulai fals di telinga masyarakat. Sudah terlalu sering masyarakat mendengar nyanyian surga tak bertitik. Beberapa bulan yang lalu banyak sudah pejabat negara berkunjung ke Provinsi Kepri. Selalu saja pembicaraan publik diarahkan kedatangan pejabat-pejabat itu untuk pembahasan proyek jembatan Batam Bintan. Ujung-ujungnya pemerintah Provinsi Kepri sedikit dipermalukan oleh Sekretaris Negara ketika kunjungan Presiden Republik Indonesia ke Provinsi Kepri untuk pembahasan masalah penanggulangan COVID-19 di Provinsi Kepri dan evaluasi penyerapan APBN pada tahun 2021. Tetapi sudah dihebohkan oleh pemberitaan lokal, Presiden akan datang meletakkan batu pertama proyek jembatan Batam Bintan. Dan pemberitaan itu diluruskan oleh Sekretaris Negara. Tidak ada peletakan batu pertama. Cobalah sedikit tahu malu, supaya jangan malu-maluin. Titipan untuk para pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Kepulauan Riau. Hati-hati, jangan sampai Anda dikorbankan untuk sebuah kepentingan yang Anda tidak tahu. Lalu Anda akan berpotensi terjerat masalah hukum. Kalau sudah bermasalah, Anda akan ditinggalkan dan Anda akan membusuk di ruang penjara sendiri. Malu keluarga, untung tak dapat. Ini semua tentang pengalaman. Lalu bagaimana syarat material yang harus dipenuhi oleh pemerintah Provinsi Kepri sebelum dilakukan pembebasan lahan? Mengacu pada PP nomor 19 tahun 2021, ada serangkaian proses panjang yang harus dilakukan oleh pemerintah Provinsi Kepri sebelum masuk dalam tahapan pembebasan lahan yang akan dilaksanakan sesuai dengan info tanggal 25 sampai 26 Desember tahun 2021 ini. Tetapi ada hal yang tidak masuk di akal dan terkesan ditutup-tutupi oleh Asisten 2 Pemerintah Provinsi Kepri. Katanya tinggal bayar tanggal 25-26 Desember. Mengapa ketika wartawan menanyakan berapa harga yang disepakati oleh warga, Asisten 2 Samsul Bahrun kembali mengatakan masih dalam hitungan tim independen. Pertanyaan kita, lalu tanggal 25, tanggal 26 itu apa yang mau dibayar? Dan bayarnya dengan patokan harga berdasarkan apa? Karena batas dalam pengalaman kami, hal yang tersulit dalam melakukan satu proses pelepasan atau pembebasan lahan untuk kepentingan umum adalah penetapan harga jual. Harus dipahami lagi, Pasal 29 PP nomor 19 tahun 2001 mengharuskan ada tahapan konsultasi publik.
Dan di dalam konsultasi publik ini, masyarakat bisa tahu dan mengerti berapa harga tanah, sehingga semua akan bersifat terbuka. Kemudian dalam pasal 40 PP nomor 19 tahun 2021 juga telah dijelaskan bahwa untuk tanah yang masuk dalam kawasan hutan, maka diwajibkan gubernur mengajukan surat permohonan pelepasan hutan ke Kementerian Kehutanan Republik Indonesia. Pertanyaan kita, apakah gubernur sudah mengajukan permohonan pelepasan hutan ke Kementerian Kehutanan? Mengingat berdasarkan data yang kami miliki, sebahagian besar tanah yang masuk dalam rencana jembatan Batam Bintan berada pada kawasan hutan produksi terbatas. Oleh karena berada dalam kawasan hutan produksi terbatas ini, akan muncul lagi pertanyaan, siapa yang berani melepaskan hutan itu? Ataupun siapa yang berani menjual belikan kawasan hutan itu? Membuka hutan produksi terbatas tanpa izin Kementerian Kehutanan adalah perbuatan pidana dan atau tindak pidana khusus apabila tanah dengan status hutan produksi terbatas dibebaskan dengan menggunakan uang negara. Cukup sudah sejarah masa lalu. Jangan lagi bermain di ruang tanah. Hati-hati, kita semua akan kembali kepada tanah. Kami sangat menyaksikan bahwa pemerintah Provinsi Kepulauan Riau telah selesai dengan semua ketentuan peraturan yang disyaratkan dalam PP nomor 19 tahun 2021 ini. Hal ini karena gubernur baru saja menjalankan tugasnya belum 1 tahun. Ketika kita melihat dinamika kebijakan gubernur sebelumnya, proyek jembatan Batam Bintan tidak merupakan satu kebijakan prioritas, sehingga kita ketahui bahwa anggaran pembebasan lahan ini pun baru dimasukkan dalam APBDP pemerintah Provinsi Kepri tahun 2021 dan terkesan dipaksakan oleh penguasa Pemprov Kepri sekarang. Jadi jika apa yang dikatakan Asisten 2 pemerintah Provinsi Kepulauan Riau itu benar adanya, merupakan sesuatu yang tidak masuk di akal. Karena berdasarkan data yang kami miliki, sebagian besar tanah yang dilalui oleh proyek jembatan Batam Bintan adalah kawasan hutan produksi terbatas.